pas hidup di jalanan banyak orang baik. Dari situ yang memotivasi saya ternyata sebenarnya itu banyak orang baik, tapi mungkin caranya yang salah. Banyak yang menghalalkan segala cara dan lain-lain. Jadi sahabat Iman, saya punya kesempatan untuk bertemu dengan seorang pengusaha muda yang sukses. Saya katakan sukses karena kantornya ratusan, karyawannya ribuan, tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan konon saya dengar-dengar dia berencana untuk ekspansi ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Siapa dia? Dialah pengusaha muda dari Surabaya, kelahiran Surabaya, dan namanya sangat populer di sosial media, Instagram, Aswin Yanuar. Betul, saya bertemu dengan Aswin Yanuar di kantornya. Kita ngobrol-ngobrol tentang siapa sosok Aswin Yanuar. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Aswin Yanuar, Anda bisa simak dialog saya, obrolan saya, tapi jangan lupa komentar, subscribe, dan like di akun ini. Kita simak bersama-sama dialog saya, Iman, dan Aswin Yanuar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iman, ketemu lagi dalam program istimewa. Saya katakan istimewa karena kita ini lagi nyerobot ke sebuah lokasi kantor pusat yang sedang dalam proses penggarapan. Ownernya ada di sebelah kanan saya, Mas Aswin Yanuar. Assalamualaikum teman-teman. Mas Nyon Sewu, kalau saya nyerobot ini, kalau saya lihat di depan rumah kan lagi digarap gitu ya. Ini terima kasih mengizinkan kami untuk ngobrol-ngobrol santai di ruangan Anda yang luar biasa ini Mas ya. Nggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi sebelum kita ngobrol soal kantor dan usaha, ini nanti memang jadi markasnya PT Masvindo Bumi, Mas? Iya, kantor baru PT Masvindo. Kantor baru, berarti ada berapa kantor lama ini? Kantor lama di Waru, ini di Juanda. Terus nanti rencana semua akan di-pool di sini semuanya? Ini pusatnya, di Indonesia kan ada ratusan cabang saya, sekitar 650 kantor cabang. Ini pusatnya. Sebelum ngobrol soal bisnis, saya tuh penasaran, siapa sih Aswin Yanuar? Anda kan, Anda tuh kalau dibilang lagi rame, lagi heboh loh. Bahkan beberapa waktu lalu saya sempat diserang banyak orang, warganet. Sopo sih Aswin Yanuar itu? Iya, banyak teman-teman yang nggak percaya atau mungkin berpikir ini nggak mungkin gitu. Tapi ya saya orang biasa, just ordinary man aja gitu. Tapi kelas balik, Anda masih kerja di mana sih? Arek Surabaya atau siapa namanya? Asli arek Kara, Surabaya. Oh gitu. Terus masa tumbuh kembangnya di mana? Jadi saya sedikit cerita histori saya ya. Boleh, dari dulu. boleh. Saya lahir di Jalan Kara, bidannya bidan Oli, halo. Sudah meninggal katanya. Oh gitu. Almarhumah gitu. Jadi saya lahir di Kara, saya besar di Kara, namun kelas 4 SD saya pindah ke Sepanjang, perbatasan Surabaya Sidoarjo. Pagesangan Gang 4 itu ada Simowau, saya tinggal di Simowau. Jadi saya masih sekolah di SDN Kara 6, kemudian saya lulus, saya sekolah di SMP Negeri 22 Surabaya. Nah dari situ saya lulus, saya ke SMK Negeri 11 tapi nggak jadi, saya ke PGRI 3 Kara lagi. Akhirnya karena saya nakal, saya dikeluarkan dari sekolah. Pertama nggak naik kelas, habis itu dikeluarkan ya karena saya nakal, bolos 8 bulan, tukang malakin orang, berantem gitu. Tawuran? Nggak ada tawuran sih, ada Surabaya nggak ada tawuran Rek yo. Oh gitu. Ijen gitu. Ijen itu baru Ya, tinggal asli. Oke. Akhirnya ibu saya diusir dari rumah, saya kabur. Saya jadi pengamen jalanan selama setahun. Sama saya itu megang parkiran di Puterbalikan Jogoloyo yang dari Rolak itu ke arah Kodam. Sampai sekarang teman-teman di sana saya kenal. Mungkin teman-teman ini nonton ini, halo, apa kabar? Lumayan, dulu sehari dapat 30.000 sampai 50.000 sampai saya bisa ada tabungan 1 juta, beli kaos sendiri, beli sepatu sendiri gitu. Hidup sendiri, cuma nggak punya pacar, minder. Gitu teman-teman. Jadi karena saya minder, sampai saya itu ada kejadian saya dikasih uang sama cewek itu, dia bilang, Mas ganteng-ganteng kok ngamen sama nyemprit gitu bahasanya, jadi puterbalikan parkiran. Saya cuma diem aja, cengok gitu, terus dikasih makan. Alhamdulillah ternyata di luar itu saya pas hidup di jalanan banyak orang baik. Dari situ yang memotivasi saya ternyata sebenarnya itu banyak orang baik, tapi mungkin caranya yang salah. Banyak yang menghalalkan segala cara dan lain-lain. Jadi maksudnya sama, cuman caranya salah. Kalau opini saya ya gitu. Akhirnya saya ketahuan ibu saya dihajar, saya dimasukin pondok pesantren.
di Arul Watulutsko di Jombang, Bulurejo Ndiwo. Di situ saya satu madrasah aliyah. Saya sekolah hampir setahun, saya diangkat jadi guru honorer. Saya ngajar kelas 3, kelas 1, madrasah aliyah juga. Jadi saya kelas 2 saya ngajar kakak kelas saya. Oh gitu. Diangkat gitu. Ngajar dulu kan masih biologi, bahasa Inggris, matematika gitu. Nah, Anda pegang apa? Insya Allah bisa semua. Oh, bisa semua? Sejarah-sejarah insya Allah tahu. Oh, gitu. Akhirnya saya disuruh ngajarin juga sanawiyah. Sanawiyah itu SMP teman-teman. Terus MI juga saya ngajar. Dari situ saya banyak dapat surat cinta dari teman-teman pondok pesantren, pondok putrinya. Halo, assalamualaikum Ukti. Sampai ketemu lagi di sini. Nah di situ saya takut sama cewek terus terang. Ketemu itu ndredeg. Apalagi yang kalau saya suka. Ketemu itu takut saya sembunyi gitu. Akhirnya saya disuruh kalau mau dinikahkan milih gitu. Saya nggak mau. Akhirnya saya kabur dari pondok pesantren. Saya pulang ke rumah, disekolahkan Kimodel. Itu setelah saya kerja di dinas kontraktor ya, baru ke pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Baru dari pondok pesantren saya ke modeling itu, saya ke Kimodel dulu ada di Nginden. Terus saya dikirim ke Jakarta. Dari situ saya merantau, singkat aja ya, saya merantau di Jakarta 11 tahun. Saya awalnya jadi model, terus saya mikir kok teman-teman model saya, mohon maaf, halo teman-teman, banyak yang jual diri gitu, supaya dapat kehidupan yang glamor, banyak yang cowok guys, bukan cewek nih, cowok gitu loh. Jual dirinya juga nggak ke cewek, ada yang ke cowok juga gitu, belok. Saya shock gitu loh. Ternyata kok banyak orang yang mengharapkan cara tadi yang saya sebut. Sampai teman saya tanya, kamu pengen beli BlackBerry sampai segitunya? Ya gimana lagi, gue nggak mau direndahin orang, akhirnya gue begini. Salah. Sampai sekarang hidupnya nggak enak, jangan teman-teman. Terus saya berpikir ya udahlah, aku nggak butuh perawatan, ibuku orang susah, orang nggak punya, saya harus tahu dan sadar diri, saya nggak memaksakan keadaan saya. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, memang aku orang nggak punya, aku kerja di lapangan aja. Akhirnya saya belajar jadi korlap satu agensi di Jakarta, korlap terus selama setahun. Itu handle berapa orang? Saya itu satu kontrakan. Kalau di Jakarta itu bukan kosan, kontrakan itu petakan. Ruang tamu, kamar, dapur, dan kamar mandi gitu. Itu kontrakan dulu itu 500.000 per bulan, ada 6 orang, 7 orang sama saya. Saya mikir teman-teman ini juga kalau nggak syuting, nggak ada uang, sedangkan gaji per hari itu dibayar 25.000 sampai 35.000. Awal-awal ke Jakarta itu. Jadi akhirnya saya nyariin job supaya kita survive bertujuh di sini. Saya nyariin job-job kemana-mana. Ketika dapat job, itu saya sama teman-teman saya itu beli batu es atau es batu sama Fanta, kita masukin ke corong, ceret, itu udah pesta teman-teman. Sama makan sate, mewah banget. Wah, saya rindu sama teman-teman semua, halo. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh saya seneng kalau minum es gitu, karena inget-inget masa perjuangan dulu. Gila, saya dulu tuh seneng banget gitu sama teman-teman, bercanda-bercanda, sampai ngerokok itu, mohon maaf ya, jangan ditiru teman-teman. Ngerokok itu gantian, join gitu. Iya. Satu batang rame-rame. Nah, satu batang rame-rame gitu. Okay. Akhirnya saya masih bertanggung jawab jadi agensi model. Kemudian saya apa aja saya kerjakan sampai pernah jadi pagar bagus di pernikahan orang-orang. Wes jadi apa aja. Bukan saudara itu? Bukan gitu. Pokoknya pagar bagus. Dibayar 150.000. Wow. Jadi penonton PSK, penonton show komersil, pernah, sering. Wah jadi apa aja di Jakarta mah, hayu lah gitu. Tapi saya tahu, tadi waktu masa kecil Mas Aswin cerita bahwa Anda nakal gitu, sampai dipondokkan segala macam. Yang membuat Mas Aswin berbalik menjadi orang yang berbeda gitu. Apa? Ya Kejadian mungkin kah, peristiwa kah, atau orang? nggak ada sih. Jadi ya cuman berpikir wis, kalau orang Jawa bilangnya wis wayane gitu. Masaku wis entek gitu. Dulu mikirnya gitu. Jadi iya wis tuwuk masa pengen seneng-seneng. Sekarang masaku saatnya memikirkan masa depan. Karena juga saya waktu itu belum punya pacar, belum punya pasangan, jadi wis saatnya saya berpikir ke depan, masa depan gitu. Nah dari situ saya terus mencari ilmu lah, Quratul Ilmi gitu. Ya. Kita masih bersama Aswin Yanuar. Kalau Anda buka-buka IG atau browsing-browsing namanya Aswin Yanuar gitu, Anda pasti ketemu dengan
banyak cerita, banyak kisah, kisah sukses, juga banyak orang yang nyinyir-nyinyir itu. Dan kalau dibilang bisnismen, kiblatnya sopo Mas? Pelaku usaha itu kan Anda mulai dari nol. Anda mulai dari kontraktor itu apa sih? Kok sampai usaha seperti ini? Apa awalnya? Gimana? Jadi kalau dibilang sukses, alhamdulillah saya masih belum merasa sukses, atau sukses saya itu yang penting sehat dan bermanfaat buat banyak orang, itu aja. Sukses versi saya. Bukan versi sukses itu punya banyak uang gitu, enggak. Saya enggak terlalu ngejar itu semua, dan saya juga enggak tahu bisa sampai seperti ini. Sukses ala Aswin adalah menyenangkan banyak orang, sehat, selamat dunia dan akhirat, itu aja. Masya Allah, simple. Terus? Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Ustadz muda. Enggak, bukan saya teman-teman, bukan, saya bukan. Belum ke situ. Belum mampu dan belum cocok, merasa masih banyak dosa. Saya bukan orang yang seperti itu. Nah, kemudian dalam proses berbalik tadi itu ya, kira-kira ada apa yang menjadi? Nah, kalau panutan kontraktor, baik bisnismen sih saya nggak ngerti ya. Sampai sekarang tuh saya cuma berpikir gini aja, saya melihat atmosfer masyarakat itu banyak yang, ini sebenarnya mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung, banyak orang kaya yang dapat uangnya itu 90% terintimidasi oleh dosa atau nggak bener cari uangnya, menghalalkan cara. 90% orang kaya di dunia, nggak di Indonesia aja, mereka melakukan segala cara supaya dia sukses dengan alih-alih agar aku sukses, keluargaku terjamin kehidupannya, anak istriku terjamin, anak keturunanku terjamin, dan aku kalau sukses bisa membagikan orang. Tapi ya berawal dari nipu orang yang nggak baik guys, jangan. Gitu. Nah itu kan dari situ saya ikut 14 bos saya dulu. Itu setiap bos itu saya ambil ilmu positifnya, yang jelek saya buang. Oh bos saya ini main narkoba, oh bos ini main cewek, oh bos ini kelemahannya sama klien seperti ini, dia nutup-nutupin, oh bos ini. Saya telaah semua bos-bos saya ini, yang jelek itu saya buat self reminder atau buat pengingat saya, aku nggak mau seperti itu, yang baik-baik tak pakai, tak terapkan. Gitu. Akhirnya ya seperti sekarang ini gitu loh, satu-satunya perusahaan yang amanah insya Allah, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Itu kalau kita beli rumah di saya nggak puas, saya kembaliin. Sampai detik ini saya jual ratusan rumah, hampir ribuan rumah itu, sama aset itu udah ribuan. Kalau sama tanah sama aset-aset yang lain itu nggak puas tak kembalikan. Udah dibuktikan sama ribuan customer saya. Titik awal Anda bergerak di bidang properti itu apa yang menjadi triggernya itu? Awalnya itu saya jadi marketing properti, tapi nggak lama. Cuman akhirnya saya jaga tanah kafling, terus saya ketemu warga sekitar yang punya tanah nggak ada jalannya. Singkat aja saya mendamaikan dua belah pihak, akhirnya saya dipercaya untuk mengelola. Di situ saya awal mula untung 250. 250 yang belakang, sekitar 350 depan, kayak gitu. Akhirnya saya kelola lagi. Juta. Oke. Sama istri ya awalnya kaget kok dapat uang segitu gitu. Nggak berani pakai, 1 rupiah pun nggak berani ngambil. Kita liatin aja di lemari. Ini kalau nggak kita puterin lagi, kita bahaya. Ayo kita cari itu aja aset lagi. Dapat aset untung lagi. Saya tuh masih nggak percaya, masih ini bener udah hakku nggak sih ini? Gitu. Ketika udah beres semua ya udah hak saya gitu. Jadi kalau Anda dengarkan ada suara-suara latar, karena memang gedung ini lagi dalam proses pembangunan. Inilah markas besarnya PT Maswindo Bumi Mas. Gitu. Cerita Mas, milih nama biasanya itu ada historinya. Maswindo Bumi Mas, gimana? Mengingat mantan karyawan saya dulu. Kan saya jenjangnya jadi jual tanah biasa sama tanah kafling, jenjangnya kan ingin jadi developer yang terkenal besoknya gitu loh. Tapi saya ingin bentuk PT walaupun nggak jalan gitu. Jadi saya ingin bentuk PT, saya dirikan PT saya itu 2016, 2017. Saya dirikan PT tapi nggak aktif gitu. Saya nyari nama karena kan kalau PT harus 3 nama. Akhirnya saya cuman ada Bumi Masnya itu dari saya karena kalau rumah kan plot kuning, bukan plot hijau, plot abu-abu. Kalau abu-abu kan industri dan lain-lain, pergudangan. Kalau hijau kan konservatif, lahan konservatif, penghijauan, hutan dan lain-lain. Akhirnya saya berpikir Bumi Mas. Aku berpikir ini kawasan hunian yang benar-benar bagian earth yang atau bagian bumi yang emas, dan aku wajib nyari lokasi yang strategis karena disebut Bumi Mas. Nah, nama Maswindo sendiri waktu itu saya ada nama Aswindo kok kurang cocok. Ada karyawan saya marketing Mas Andi, dia bilang
Mas pakai nama Mas Windo aja, Mas Aswin Indonesia katanya gitu. Oh ya wes, udah dari situ akhirnya kita bikin PT, walaupun nggak pernah kita pakai karena kita jualannya perorangan. Saya beli, saya balik atas nama saya karena kita cuman pengennya itu brandingnya berdiri sejak tahun sekian gitu loh. Kita aktifnya 2019-2018. Nah itu awal mulanya berdirinya PT Mas Windo. Gitu. Dalam waktu singkat kalau saya lihat di bio Anda itu mulai 2019-2018 lah katakanlah untuk properti kalau nggak keliru ya. Dan dengan waktu yang sangat-sangat singkat Anda bisa booming, sukses. Padahal kita tahu bahwa fase tahun-tahun itu ada yang agenda politik, gejolak ekonomi, apalagi sekarang pandemi. Tapi usaha Anda jalan terus gitu. Gimana menjaga konsistensi bisnis itu? Sebenarnya tergantung leader atau ownernya sih. Kalau dia bertemu dengan pendamping yang cocok, yang cerdas, itu akan menyebabkan dia berhasil. Intinya itu pasangannya itu harus melebihi ownernya itu sendiri. Dan amanahnya juga melebihi ownernya itu sendiri. Alhamdulillah partner saya masyarakat, jadi saya bertanya ke masyarakat, ini loh sistem saya, bagusnya gimana? Saya diajarin oleh masyarakat. Pandemi ini banyak orang yang kesusahan bisnisnya, berantakan bisnisnya, kesusahan, akhirnya banyak yang bangkrut. Saya berpikir, wah aku harus kalau jadi orang cerdas harus membalikan keadaan. Gimana suatu keadaan yang kurang kita jadikan menjadi kelebihan. Saya berpikir banyak orang WFH, work from home, yang dulunya nggak pernah pulang kerja, datang ke kamar, mandi, tidur, berangkat lagi, dia nggak tahu rumahnya itu rusak. Akhirnya saya ingetin, yang kerja WFH, lihat rumahmu kayak begini, sekarang nggak bagus. Ini loh saya menawarkan jasa renovasi. Rumahmu udah nggak layak. Ini loh saya menawarkan, saya jualan rumah mewah murah gitu. Dari situ malah rame, corona malah rame terus. Kalau kata orang properti turun enggak. Dan saya menciptakan kayak ngasih tahu ya, flow market itu saat-saat pandemi gini, saat-saat yang bagus untuk membeli properti. Karena harga jatuh semua, beliau gitu loh. Kamu beli. Akhirnya berhasil banyak yang beli gitu. Belinya ke Mas Aswin. Iya. Mas Windo. Oke. Sekarang itu kalau dihitung-hitung sudah berapa unit yang Anda lepas? Ribuan. Kalau rumah itu ratusan, kurang lebih 700 unit rumah. Kalau sama tanah sekitar hampir 2000 aset. Anda nggak bikin ekspansi luar negeri? Ada pengusaha Singapura sama Malaysia mengajak saya untuk mengembangkan di daerah sana. Cuman saya bilang masih belum sanggup, nanti minta waktu ya, saya bilang gitu. Waktu itu saya mau digaji 1M malah. Halo, warga Malaysia. 1M ringgit atau rupiah. Rupiah? Oh, rupiah. Okay. Jadi Mas Aswin, saya punya properti di sini, saya suka desain Mas Aswin, dan Mas Aswin juga entrepreneur, bisa gandeng sama saya enggak? Saya pengusaha Malaysia, gini. Di rumah di Malaysia itu seperti ini gitu. Akhirnya ya udah, Pak, mohon maaf nanti dulu ya, saya buktikan dulu. Karena kan saya butuh pembuktian terus ke masyarakat. Saya cocok nggak nih? Contoh awal-awal saya dinyinyirin, itu kayaknya bersih, beneran bisa nggak sih di bangunan? Saya buktiin bisa. Itu memang bener nggak sih, masih muda, tahu konstruksi, tahu desain? Saya buktiin bisa. Ini orang bener nggak sih, arsitek dan lain-lain? Saya buktiin saya bisa ngedesain. Nah, kayak gitu, pembuktian terus. Dan hasil karya saya ini, kalau ditanya berapa rumah yang beda-beda desain, sudah mau di angka 4.000 rumah yang sudah saya bangun, beda-beda desain semua, nggak ada yang sama. Anda bilang sekolah itu nggak, ya tadi waktu kita belum on, sekolah nggak selesai. Tapi ilmu Anda luar biasa gitu. Bahkan knowledge Anda tentang arsitektur, konstruksi, landscaping, ada semua. Ada. Saya ngajarin, Mas. Jadi Mbak Google? Yang ngajarin itu pertama pengalaman. Ya. Kita bicara William Shakespeare. Tak pikir Mbak Google. Experience is the best teacher gitu. Yes. Nah, ketika saya belajar dari pengalaman, saya sambil tadi lihat Google, YouTube dan lain-lain. Saya belajar konstruksi seperti apa sih. Terus saya searching terus sampai pagi gitu. Pohon ini yang mana yang langka, ini apa, saya belajar terus. Jadi sampai detik ini saya masih quratul ilmi, masih belajar. Belajar terus, jangan pernah merasa pintar. Karena yang merasa pintar itu orang-orang yang, nah itulah. Kalau saya orang yang fakir ilmu, ingin terus belajar gitu. Karena tugas kita pada intinya di dunia ini hanya belajar. Belajar dan bersyukur gitu. Pesan untuk para pelaku usaha yang sudah senior, veteran, dan mungkin yang baru-baru mau mulai melangkah.
Saya bagi jadi dua ya. Untuk yang senior dulu, saran saya terlalu jangan nafsu. Yang pertama, bisa control yourself, ngontrol diri. Tetap ingat tujuan utama apa dan jangan menghalalkan segala cara. Kalau banyak orang melihat peluang dari keuntungan, itu salah. Kalau saya melihat peluang itu bukan dari keuntungan, dari kesempatan-kesempatan yang kedepannya akan bisa saya raih seperti apa. Maksudnya gini, kita nanam pohon, orang berbicara 1 tahun akan berbuah, kalau saya mikirnya 5 tahun baru berbuah. Nah gitu, jadi ditelaah sendiri gitu kata-katanya. Itu buat, dan bisa mengontrol diri itu nggak terlalu nafsu, nggak terlalu apa juga, dan tidak lupa arah awalnya itu seperti apa, ingin menjadi pengusaha itu seperti apa, tetap konsisten. Dan tolong ingat juga buat yang master-master pengusaha, semua ada masanya, jadi kalian wajib menjaga paribahasa itu. Jangan sampai loss, jangan sampai pengen ini, pengen itu, akhirnya mengakibatkan perusahaannya kolaps atau bangkrut. Yang nanti akan menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, jangan. Atau menyalahkan orang lain. Nah itu, biasanya semua masalah itu akan ada jalan keluar, nggak mungkin nggak ada jalan keluar. Semua masalah ada jalan keluar. Dan buat yang pemula, yang perlu disiapkan itu mental dan skill. Mental itu, kalau banyak pembicara bisnis bilang wajib harus berani ngambil resiko, harus berani menghadapi masalah, itu benar banget. Besar gitu. Benar juga gitu. Cuma kalau saya lebih mengasah ke mereka itu jalur yang kamu pilih. Ada 2 jalur. Jalur piye carane atau gimana caranya penting aku sukses, bodoh amat dari cara nggak halal, tipu-tipu atau gimana caranya supaya dapat uang gitu. Atau cara yang halal. Nah, setiap konsekuensinya ini 2 jalur ini ada. Nah, buat yang pemula atau startup, saya sarankan milih jalan yang benar. Gitu. Kalau kata orang, nggak nipu ya nggak kaya, nggak ngutang ya nggak kaya. Jujur ajur. Jujur ancur. Yeah. Kata siapa? Sampai sekarang bukti usaha sampai detik ini nggak ada yang bohong, nggak ada yang tipu-tipu klien, nggak ada. Dan di saya satu-satunya developer yang nggak puas uang kembali. Bisa dicek seluruh ribuan pembeli saya. Developer pelanggan nggak puas, uang kembali. Dari ribuan itu cuma ada 18 yang saya kembaliin. 18 aset. Alasannya? Ada yang butuh uang buat nyekolahin anaknya keluar negeri, ada yang sakit. Celengannya cuma itu gitu. Artinya bukan tidak puas pada produk karya Anda? Gitu? Iya, butuh uang. Jadi saya anggap juga properti sama seperti kayak emas, jual beli gitu. Konsep emas saya pakai ke properti. Tapi saya bukan memutarkan atau berharap orang cancel supaya dapat keuntungan lagi, dapat potongan lagi, enggak. Yang saya niatin, aku udah cukup dapat 1.000. Kalau kamu cancel aku dapat 5.000 lagi. Jadi jangan cancel. Saya jual murah aset 2M. Kalau dia cancel saya jual 3M rebutan. Akhirnya orang dijual sendiri kalau butuh duit. Iya, Laku 2,5M itu. Karena supaya dosanya nggak ke saya. Jadi saya kunci perjanjian saya seperti itu. Mau dikembalikan full, ayo. Di notaris saya kembalikan full langsung. Gitu. Ya alhamdulillah kalau rumah mewah nggak ada yang dikembalikan. Karena mereka tahu kalau dijual lagi harganya lebih tinggi lagi. Nggak usah dijual lah. Dianggunkan ke bank, seharga mereka beli. Di sekolah gitu maksudnya? Sekolah. Gitu. Kalau mereka kan terserah, yang penting saya ngasih tahu jangan, kalau mereka ya wis manusia harus sendiri-sendiri. Kita mau memaksakan jangan Pak, jangan dikasih nanti Bapak riba, nggak bisa. Siapa sih saya, siapa sih gitu. Bukan orang tuanya juga, kadang-kadang anak aja nggak nurut sama orang tua, apalagi orang luar. Gitu. Jadi masalah itu ya saya bebas. Yang jelas saya sudah memberitahu di awal, ini loh yang benar. Gitu. Mas Aswin, terima kasih waktunya. Sama-sama. Sebagai pimpinan sebuah perusahaan yang sibuk, super sibuk, meluangkan waktu untuk kesempatan kami kumpul di sini. Dan mudah-mudahan kantor baru ini menjadi kantor yang penuh barokah. Amin. Terima kasih doanya Pak. Mudah-mudahan. Kita ketemu lagi, sahabat Iman, dengan sosok dan tokoh yang lebih gokil lah gitu ya. Nggak tahu kalau parameternya Mas Aswin, berarti Mas Aswin sebagai standar gokilnya seperti apa. Terus Mas. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.